dan pujian kami, nyanyian pujian dan pengagungan. Amin, amin, amin. Tidak akan pernah kami bawa selain yang terbaik, Tuhan. Harum dan sejati di hadapan-Mu, Tuhan. Di hadapan tahta-Mu, Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan yang terbaik yang kami punya, Tuhan Yesus. Oh, ya Allah, ya Allah.
takkan pernah ku bawa Haleluya. selain yang terbaik, Amin. Amin. yang harum dan sejati Yes. di hadapan tatamu. Yesusku, terima Amin. 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 syukurku ini Oh, yes. yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa Amin. 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 selain yang terbaik, Amin. yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku Amin. Amin. sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati kami Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yes Tuhan, ini persembahan kami berikan yang terbaik Tuhan, yang mengalir dari hati setiap kami Tuhan. Haleluya. Puji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Amin. Dulu sekarang dan sampai selama-lama. Amin. Amin. Kau Allah kami yang dahsyat luar biasa yang tidak. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Timotius. Saya sangat percaya setiap kita bukan hanya beriman bahwa Tuhan Yesus hadir karena firman-Nya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita beriman, jangan stop sampai kita beriman, tapi biar kita merasakan. Dan pagi hari ini saya sangat percaya semua kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kita akan berdoa syafaat, nanti Ibu Krismi pimpin kita di dalam berdoa syafaat. Waktu dan tempat untuk Ibu Krismi. Mute Ibu Krismi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami yang ada di sini benar-benar Tuhan menyenangkan hatimu dan Amin. manis Engkau dengar Amin. Tuhan, Amin. manis Amin. Tuhan, sehingga Engkau Amin. mencurahkan roh-Mu ke atas setiap kami Amin. Tuhan, dan berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Biarlah di Amin. tempat Amin. ini, di wadah ini Tuhan, Yesus. di satu hati, sepikir dan seperasaan Amin. denganmu ya Tuhan. Amin. Biarlah Amin. kami memiliki satu tujuan, hanya Amin. menyenangkan, mempermuliakan Amin. namamu Amin. Tuhan. Amin. Biarlah di wadah ini Tuhan, di Morim yang setiap pagi benar-benar menyenangkan hatimu Amin. Tuhan, Amin. Amin. menyenangkan Amin. hatimu Tuhan, Amin. dan Engkau mencurahkan Tuhan, sehingga kami Tuhan Engkau Amin. pakai Amin. menjadi saksimu di dalam Amin. kebenaran-kebenaranmu ya Tuhan. Amin. Engkau memberkati kami di dalam pengenalan akan Tuhan Amin. lebih lagi, dan kami berjalan Amin. di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin.
Pakai setiap kami Tuhan, khususnya Tuhan kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Yakobus, juga Ya, Pak Tuhan. Didi, juga Ya. dengan Pak Robert dan Yesus. Pak Yansen Tuhan. Biarlah Amin. Tuhan Kau curahkan Tuhan lebih Yesus lagi dengan Kristus. urapan yang Amin. baru, Amin. hikmat, Amin. marifat, Amin. apa Amin. yang dipimpin dari Amin. benar-benar kami dibawa untuk kami melihat terang-Mu Amin. yang Amin. ajaib Amin. Tuhan, Amin. sehingga kami benar-benar berjalan bersama-sama dengan keunitian Amin. kami Amin. Tuhan, Amin. tanpa Amin. mementingkan diri kami Yesus sendiri atau Kristus. pujian-pujian yang sia-sia, Ya, tetapi Tuhan. benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pakai Yesus Tuhan, Kristus. urapan-Mu Tuhan di Amin. dalam Amin. kuasa dan kemurahan Yesus Tuhan. Kristus. Dan Kau juga Amin. memakai Amin. kami Tuhan. Kami Amin. percaya di setiap Amin. kami hadir Tuhan, ada Yesus kesembuhan, Kristus. ada Amin. kemuliaan yang Kau nyatakan Amin. Tuhan. Kami Amin. bangkit dan Amin. jadi terang di dalam Yesus kekuatan Kristus. kuasa-Mu ya Amin. Bapa. Amin. Terima Amin. kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Tuhan, Tuhan kami berkati Tuhan bangsa negara ini Yesus. Tuhan. Kami Amin. memberkati, kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke. Yesus. Jauhkan Tuhan dari apa yang Amin. jahat. Amin. Berkati Tuhan Amin. sumber daya alamnya, sumber Dalam nama daya Yesus manusianya. Engkau Amin. dengan kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Ya, Tuhan. Engkau juga Tuhan yang menuntun pemimpin kami, Pak Haleluya. Presiden kami Tuhan, dengan roh Yesus takut Kristus. akan Tuhan. Dan Amin. Presiden yang Amin. mendatang Tuhan, yang estafet Yesus. Tuhan, Pak Prabowo Yesus. Gibran, Engkau sudah memilih dan menetapkan, dan kami Ya, percaya Tuhan. roh Allah ada pada mereka untuk Amin. membawa Dalam nama Indonesia Yesus dalam Kristus. destiny-Mu ya Tuhan. Amin. Berkati Tuhan Indonesia penuh kemuliaan, Yesus. kepulauan Amin. Tuhan, ekonomi, sosial, budaya, politik, Amin. pariwisata, juga pendidikan Yesus dan Kristus. kemuliaan ya Amin. Bapak. Kami percaya Tuhan, Indonesia damai, Indonesia makmur, Indonesia Amin. sentosa, Amin. Indonesia Tuhan diberkati Yesus. Tuhan untuk menjadi Amin. berkat, dan kami berdoa dan percaya destiny-Mu ya Tuhan, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia Amin. benar-benar terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pujilah nama Tuhan Yesus. Inilah doa sahabat kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sedang bekerja dan berdalam melalui MP ini Tuhan. Ya Tuhan. Percaya Engkau akan pakai setiap kami menjadi saksi di dalam Amin. firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang tuntun kami Tuhan sehari lepas hari, biarlah bertambah-tambah indahnya. Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. 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 Sebelum kita lanjut, saya sapa semua kita yang baru hadir. Mungkin ada ya. Terima kasih untuk kehadiran setiap kita. Saya sangat percaya. Jadi lelah kita di dalam Tuhan tidak akan Amin. pernah sia-sia. Itu janji firman Tuhan. Kita akan siapkan hati untuk mendengarkan sharing, kesaksian, biar semua menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kembali ke Pak Timotius, mari naikkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Raka beban hidup dalam kenal
Terima kasih Pak Timotius, luar biasa pujian penyembahan yang dinaikkan oleh umat Tuhan di ibadah morning prayer. Dan pagi hari ini kita pasti diberkati lewat kesaksian sharing dari hambanya, Ibu Wati. Ayo sambut dengan tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan Ibu Wati. Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Terima Pagi. kasih Pak Yakobus, Pak Robert sudah kasih kesempatan pada saya. Baik. Sebelumnya kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kalau pagi ini hamba-Mu boleh bersatu kembali dengan seluruh morning prayer yang hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan ini semua berkat kasih karunia-Mu. Berkati hamba-Mu dan urapi hamba-Mu, mulut dan bibir hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu, apa pesan-pesan isi hati-Mu Tuhan, dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima Amin. kasih Bapak Ibu. Pagi ini saya mau sharing sedikit mengenai everyone ya. Chris bisa tolong ini nggak? Saya udah co-host ya. Oh saya belum co-host, Chris boleh dibantu? Oh sudah, oke. Nah, mengenai everyone yang ada di dalam 2 Petrus 1 yang udah di ini kemarin itu di apa sharingkan kemarin di dalam grup kelompok, tapi ini menurut pengetahuan saya. Sebelumnya kita akan bacakan dulu dari 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7, yaitu justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan adalah kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih semua orang. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba untuk memberikan langkah-langkah kemarin. Ada beberapa step di sini sebelum saya merangkum semuanya. Boleh tolong next, Chris? Bukan yang ini, Chris. Sorry. Sebentar ya, saya share dulu. Step pertama adalah iman. Nah, iman ini menurut saya adalah fondasi daripada kita sebagai orang percaya. Kita harus mempunyai iman. Setelah ada iman, kita harus menambahkan apa? Kebajikan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman di sini akan bertumbuh menjadi kebajikan. Kebajikan di sini menurut saya adalah kebaikan. Kita harus berbuat baik kepada siapapun juga. Setelah kita ada berbuat baik, kalau kita cuma buat baik aja nggak punya pengetahuan, buat apa? Nah, dari sana kita akan menambahkan suatu pengetahuan. Pengetahuan akan tentang Yesus. Pengetahuan tentang Yesus sendiri. Setelah itu, kita akan menambahkan lagi pengetahuan, akan kita tambahkan dengan pengendalian diri. Nah, pengendalian diri yaitu kita harus bisa menguasai segala aspek kehidupan. Misalnya dalam terutama dalam kedagingan kita ya, dan juga penguasaan diri di mana kita harus bisa menguasai segala masalah, segala problem yang ada di dalam diri kita. Setelah penguasaan diri, kita akan pada ketekunan. Kita harus tekun. Setelah kita bisa menguasai diri, kita tekun dalam menghadapi segala sesuatu. Persoalan sebesar apapun yang menimpa kita, kita harus bisa menghadapinya. Dan dari ketekunan ini kita harus bisa
menambahkan, kita harus menambahkan lagi dengan kesalehan. Kesalehan ini adalah menurut saya suatu ketaatan ya. Ini adalah tingkat yang mencapai sini. Dari mulai pada iman sampai dengan kesalehan, ini bukan suatu hal yang mudah yang kita alami. Di sini saya akan memberikan sedikit kesaksian bagaimana pertumbuhan iman saya bisa menjadi sampai dengan ketaatan. Sebelum saya melanjutkan 2 tahap di atas ini. Nah, saya dari kecil itu bertumbuh dari keluarga Katolik yang sangat luar biasa ketat dan sungguh-sungguh kuat. Kedua orang tua saya background-nya Katolik semua dua-duanya. Kalau dari pihak mama saya itu campur ya, orang kakak adiknya campur, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Muslim, Buddha bahkan ada. Tapi kami dididik dari keluarga besar ayah saya, yaitu keluarga besar Katolik yang sungguh sangat-sangat luar biasa ketatnya. Dan setiap pagi kami harus doa pagi. Sebelum kamu turun tempat tidur harus doa. Sebelum tidur kamu harus doa. Dan kalau kita berdoa tidur ketahuan langsung tidur geletak, dibilang kayak kambing nggak pernah berdoa seperti itu. Nah, kalau kambing tidur itu langsung gerundung gitu nggak doa. Jadi hal ini ke bawah sampai dengan kita sudah menjelang dewasa sampai tua sampai saat ini. Kalau mau tidur nggak doa itu rasanya kayaknya nggak enak banget gitu loh, kayak ada sesuatu yang kurang. Nah, setelah iman kita bertumbuh menjelang dewasa itu saya di mana ya dalam pertumbuhan iman saya ini saya sangatlah didikan orang tua saya itu sangat sungguh-sungguh luar biasa ya, bahkan sampai saya menikah sekalipun walaupun saya dapat orang Manado itu juga harus mau ikut ke Katolik. Itu berat banget. Gimana saya kalau misalnya dengan orang yang berseberangan? Itu nggak mungkin lagi. Nah, di dalam ini orang tua saya selalu mengajarkan bagaimana kita berbuat baik. Dan Bapak Ibu, pertumbuhan saya bisa sampai dengan kesalehan saat ini, ketaatan, itu tidaklah mudah. Setelah saya dewasa, saya menikah, dan saya mempunyai suatu pengetahuan yang luar biasa untuk firman ini setelah saya bertobat. Karena saat waktu kita di Katolik sekarang itu sudah boleh membaca Alkitab, pegang Alkitab kita ke gereja. Tapi saat waktu saya itu hanya pastor yang boleh pegang Alkitab. Dan di rumah saya hanya ada satu Alkitab yaitu punya bapak saya karena beliau adalah diaken di gereja tersebut. Jadi hanya ada satu Alkitab. Nggak kayak sekarang keluarga, semua anak kecil sampai orang dewasa, orang tua semuanya pegang Alkitab. Kalau kita dulu tidak. Nah, dengan pertumbuhan iman yang sangat ketat seperti ini, kita jadi selalu harus bertindak hati-hati. Bukan berarti saya di dalam masa remaja saya nggak nakal ya. Itu luar biasa itu saya. Di depan orang tua saya baik. Ya ke gereja setiap minggu. Kalau kita minggu ke gereja, kita nggak boleh duduk satu deret sama orang tua kita. Kita harus duduk di depan, orang tua duduk di belakang. Untuk melihat anaknya, apakah sungguh-sungguh dia mendengar firman. Kalau ketahuan kita ngobrol, apa yang terjadi? Sampai rumah kita ditanya, itu pastor tadi ngomong apa? Firmannya mengenai apa? Nah, di sini kan kita jadinya apa? Kalau ke gereja kita nggak berani ngobrol, jadi kita takut istilahnya seperti terintimidasi gitu loh. Kalau yang anak remaja begitu ya, mendengarkan hanya satu arah dan istilahnya nggak terlalu mateng banget masuk ke dalam pikiran kita kan boring ya. Kalau kayak sekarang Bapak Pendeta atau pendeta siapapun yang khotbah itu kayaknya fine-fine aja kita dengerinnya. Nah, kayak gitu. Nah, terus waktu saya bertobat, saat saya bertumbuh dan saya bertobat, itu tidak juga mudah. Saya waktu tahun berapa masuk ke
2005 saya kembali ke Jakarta. Nah, di tahun 97 sampai 2005 awal itu kami semua pindah ke Manado. Nah, di Manado ini banyak orang Kristen, Katolik juga banyak. Bahkan di mana-mana, kalau di sini di Jakarta masjid banyak. Tapi kalau di Manado jarang masjid. Yang ada gereja kita ibadah di rumah, di mana itu kita ibadah. Tapi ya begitu, Kristennya Kristen. Mohon maaf ini ya kalau orang Manado, karena saya mengalami tinggal di sana. Habis bawain firman, kita habis misalnya nih kita ada ibadah di satu rumah. Habis bawa firman, tiba-tiba udah kedengeran aja yang nyemplung di got. Entah itu yang diakannya yang habis kasih firman lah, nyemplung di got. Nyemplung di got apa artinya? Dia minum. Jadi sekarang kita bertobat, besok kumat lagi. Jadi tomatnya itu banyak kalau di sana, tobat kumat. Jadi menyampaikan firman Tuhan dalam kebenaran 1 jam. Setelah itu kembali lagi. Nah, itu yang bikin miris dalam kehidupan di sana itu. Dan juga pergaulan buat anak-anak. Puji Tuhannya menjelang anak-anak dewasa bertumbuh, saya pindah ke Jakarta. Jadi di sini juga saya bisa menilai bagaimana kita bertumbuh dalam iman yang sesungguhnya. Juga kita harus bisa menguasai diri. Penguasaan diri juga ini saya dapatkan setelah saya dewasa, setelah saya bertobat. Sebelumnya memang kurang sekali, dengar dikit apa ngamuk, marah, udah nggak bisa mengendalikan diri lagi. Kata-kata pun nggak bisa yang halus. Ya saat ini tuh udah hampir berubah, bukan sepenuhnya, saya bukan Tuhan. Kita masih manusia daging, dicubit sakit, teriak iya gitu kan. Bapak Ibu, di dalam saat saya akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, istilahnya saya lahir baru, karena saya dari Katolik itu udah dibaptis dari bayi. Jadi bayi adalah iman dari orang tua saya yang membuat saya dibaptis. Tapi setelah saya terima Yesus, saya tidak semudah dan semulus apa yang kita bayangkan. Oh gampang melo wis baptis selam apa segala macam kayak gitu. Itu enggak. Tidak. Ada sepupu saya pastor, karena dalam keluarga besar dari bapak saya itu kakaknya bapak saya pastor, dan beliau adalah ketua dari keuskupan di Yogyakarta waktu itu. Nah, kemudian kakak sepupu saya, keponakannya bapak saya itu juga pastor, sampai sekarang masih ada. Beliaulah yang menentang saya habis-habisan untuk ke sini. Yang beliau katakan adalah kamu udah murtad, mau masuk ke Protestan, ke GBI, dia bilang gitu. Terus saya katakan sama beliau, Pastor, nggak apa-apa, kita kan sama-sama menghadap dengan Tuhan yang sama. Tapi nanti silakan Pastor lihat pertumbuhan iman saya. Saya nggak main-main, saya ikut Yesus, saya ikut beneran, saya bilang gitu. Di Manado saya juga sudah sharing firman Tuhan di hadapan ibu-ibu, wanita Katolik. Tapi apa yang saya dapatkan? Saya bisa sharing firman, saya bisa bla 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 segala macam. Itu kayaknya kosong, nggak ada masuk yang berat-berat seperti yang sekarang saya terima, saya bilang gitu. Nah, akhirnya ya udah. Tapi kalau bisa nggak usah baptis selam, karena kamu sudah baptis percik, nggak boleh 2 kali baptis. Saya bukan baptis selam, saya bilang gitu. Nanti pokoknya kita lihat bagaimana pertumbuhan iman saya. Puji Tuhan 2008 saya dibaptis selam, Pak Elias Nainggolan yang baptis saya. Dan beliau udah nggak bisa bicara apa-apa lagi karena beliau lihat perkembangan saya sampai dengan saat ini. 2008 juga setelah baptis selam saya pentahiran aman di Yerusalem. Puji Tuhan, itu berkat kasih karunia Tuhan yang saya nikmati setelah saya mengikut Tuhan Yesus.
Dan dengan sungguh-sungguh, bukan berarti saya nggak ikut Tuhan Yesus dari dulu, tapi yaitu tadi yang saya katakan, ada sisi gelap yang isi terang. Ternyata sisi gelap tidak bisa dicampur dengan sisi terang. Nah, setelah saya ikut, dia melihat perkembangan saya saat orang tua saya, ibu saya meninggal tahun 2010. Beliau mengatakan kalau pemakamannya nanti tidak ada diaken dari Katolik yang ikut, kamu bisa ikut memakamkan orang tua kamu sendiri. Kamu yang berdoa, kamu yang ini, kamu yang itu. Banyak sekali yang dikatakan. Baik pastor, saya bilang gitu aja. Karena selama di rumah sakit, ibu saya dilayanin perjamuan kudus. Kalau di Carolus itu kan selalu dapat komuni ya. Komunis untuk orang sakit. Nah, itu ibu saya nggak pernah mau dilayani oleh suster yang ada di situ. Dia maunya saya yang layani. Ya sudah, saya izin. Saya minta otoritas Tuhan, saya minta ini dari Tuhan supaya saya bisa melayani ibu saya. Dan sampai ibu saya mau meninggal, terakhir pun saya yang menuntun beliau sampai habis, sampai selesai. Nah, di sini saya baru bisa menyadari bahwa betapa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa buat kita. Dan sekarang yang saya lakukan hanya satu, yaitu taat. Setelah kita tekun mengikuti badai apapun yang terjadi, pencobaan, ujian itu nggak mudah buat saya. Berat sekali ujian yang saya hadapi. Kalau ikut Tuhan itu bukan mulus ya. Awalnya pemikiran saya itu, wah enak ikut Tuhan Yesus. Mulus, semua berkat melimpah tercurah. Ternyata enggak. Dengan ketekunan kita, dengan ketaatan kita, itulah berkat-berkat Tuhan selalu tercurah buat kami. Buat saya dan keluarga saya. Buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, setelah saya taat, saya menyadari semuanya hal apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya juga mau sharing sedikit mengenai berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Mungkin saya sudah pernah cerita atau belum, saya juga nggak tahu. Berkat ketekunan dan kesalehan saya itu Tuhan nyatakan waktu suami saya sakit. Nah, saya sudah tidak pegang rupiah. Saat itu saya kondisi memang saya tidak bekerja, yang kerja hanya anak saya yang perempuan. Saya perlu beli oksigen, saya baru keluar dia dari rumah sakit, saya perlu oksigen. Saya nggak punya uang, saya cuma bisa, saya nggak mungkin minta anak-anak saya, minta sama saudara, apalagi saya nggak mau. Saya saat itu juga saya tidak mau berharap kepada manusia siapapun. Saya hanya bertekuk lutut, saya bersandar pada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini sudah rencana Tuhan, saya nggak bisa lagi beli oksigen, suami saya mau diambil. Ambil. Saya nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan masih mau kasih kesempatan, saya nggak tahu dari mana itu berkatnya datang. Burung gagak dari sebelah mana Tuhan kirim. Tapi puji Tuhan, setelah nggak lama, ada seseorang teman yang tidak pernah saya pikirkan dan saya sudah lama tidak lost contact sama mereka. Tapi apa puji Tuhan, dia yang tadinya kalau cerita sama saya cuma hahaha ini, dia tanya kondisi saya bagaimana, suami saya bagaimana. Akhirnya yang saya nggak mau cerita, jadi saya ceritakan. Dan puji Tuhan, apa yang saya nggak pernah pikirkan, ini satu juga saya selalu pegang firman Tuhan ini. Bukan kita berharap ya, bukan iman kita mengharapkan, oh kalau saya dapat firman ini selalu nanti akan dapat sesuatu. Itu tidak. Imani apa yang Tuhan berikan kepada kita saat ini atau saat nanti. Firman yang saya pegang adalah apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah kita rasakan dalam hati, tidak pernah kita dengar melalui telinga kita, tidak pernah kita ucapkan, semua Tuhan genapi. Dan banyak hal yang sudah saya alami dengan firman ini.
Nah, Bapak Ibu, yang dapat saya sharingkan pagi ini yaitu bagaimana iman kita bisa mencapai pada suatu ketaatan. Itu adalah taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Saat teduh saya itu jam 4 pagi. Dulu sebelum ada morning prayer itu jam 5. Tapi karena ada morning prayer, saya mundurkan 1 jam atau kadang 1,5 jam. Nah, selama ada morning prayer juga Bapak Ibu, itu sangat memberkati saya, sangat membantu pertumbuhan iman saya. Apalagi di sebelah saya ada Pak Yakobus, ada Pak Robert, Pak Didi, dan tim dari penerobos dan Bapak Ibu sekalian yang banyak sekali membangun, menguatkan iman saya. Itu yang saya pegang sampai dengan saat ini. Dan mohon maaf walaupun beberapa saat saya selalu off cam, bukan saya tidak mendengar, tapi saya ada di dalam sini. Tetap hati saya ada untuk morning prayer. Karena saya tahu betapa sulitnya kita membangun morning prayer dari awal. Yang tadinya cuma 6 orang, yang tadi awal-awalnya hanya kita mau mendukung dalam suatu webinar, tapi pada kenyataannya dari mulut ke mulut kita mengajak, di sini kita bisa mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, untuk bisa bagaimana kita masuk ke dalam morning prayer. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke dalam ini, kita akan melihat pada kesalehan, yaitu kita akan masuk naik level. Kalau kita udah bisa taat, kita akan naik level pada kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara ini dinyatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Sebagai orang Kristen kita harus mempunyai kepedulian untuk orang lain. Nanti di akhir akan saya bacakan firman-Nya. Dan kemudian setelah kasih akan saudara-saudara, kita akan naik level pada kasih agape, yaitu kasih akan semua orang. Di mana kasih ini menggambarkan bahwa Rasul Petrus tidak ingin kita membatasi kasih kita hanya kepada anggota gereja sesama, hanya sesama orang-orang morning prayer, hanya sesama orang-orang Kristen. Itu tidak. Tapi di sini Rasul Petrus menambahkan supaya mengasihi semua orang, siapapun itu dan dari kalangan apapun itu. Saya akan coba bacakan di sini untuk Ayat apa Ibu? Saya bantuin. ya Pak, ya boleh. Dari firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 16 dulu Pak. 1 Yohanes 3. Ya, ayat 16. Itu yang kasih akan saudara-saudara. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ya. Baik. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Saya baca. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Robert. Di Baik. sini kita bisa melihat betapa kasih Kristus itu sungguh sangat luar biasa kepada kita semua. Saya yakin dan percaya apa yang saya sharingkan tadi pasti Bapak Ibu juga sempat mengalami. Naik turunnya iman itu juga saya rasakan. Tapi berkat firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan mungkin pada Bapak Ibu semuanya, itulah yang akan menguatkan kita. Kalau kita udah punya step-step tadi sampai dengan ketaatan, tapi kalau hati kita tidak punya kasih terhadap sesama, itu nol besar. Percuma apa yang kita harapkan, yang kita kerjakan, tidak ada kasih
itu Tuhan tidak akan melihat apa yang kita kerjakan. Percuma, sia-sia. Dan di sini kita harus, kita nggak perlu taat. Bisa aja hari ini, saya mau menyatakan kasih saya sama siapa ya, si A misalnya. Semoga setelah saya memberikan sesuatu pada si A bisa membalasnya pada saya. Bukan itu. Bukan seperti itu yang kasih Tuhan mau kita bagikan kepada semua orang, itu bukan seperti itu. Seperti yang saat ini sedang saya kerjakan, sedang saya kerjakan adalah saya sedang membantu ada satu anak teman saya yang benar-benar sedang terpuruk. Divorce, suaminya pemakai berat, akhirnya mereka divorce dan suaminya tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang masih perlu banyak biaya. Sementara dia sendiri tidak bekerja, dia hanya mengandalkan deposito. Itu aja. Dan dia nangis karena dia mengatakan sama saya, Tuhan gak sayang sama saya. Kalau Tuhan sayang sama saya, gak mungkin saya seperti ini. Saya mengatakan, Tuhan bukan tidak sayang. Tapi Tuhan mau melihat sampai di mana iman kamu. Tuhan sayang. Tuhan mau lihat, kamu masih bisa mengatakan Tuhan Yesus baik enggak dalam kondisi yang saat ini, sampai kita di dasar lautan sekalipun. Apakah kita masih bisa mengatakan Tuhan Yesus baik banget? Saat orang tercinta kita diambil Tuhan, masih bisa kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Kalau saya saat ini belum ada di dalam Tuhan dan belum di dalam persekutuan, mungkin waktu suami saya dipanggil atau orang tua saya dipanggil, saya akan marah sama Tuhan. Nah, ini saya pernah terjadi sebelum saya dalam Tuhan benar-benar. Waktu anak saya dipanggil, saya marah sekali sama Tuhan. Tuhan, saya minta kesembuhan, bukan minta anak saya dipanggil. Karena gula saat itu udah 600 lebih malam itu. Hanya mukjizat yang bisa menyembuhkan dia. Saat saya terpuruk seperti itu, ada teman rohani yang mengatakan, kamu belum sadar ya? Kamu minta apa sama Tuhan? Kesembuhan. Kesembuhan menurut siapa? Menurut kamu. Ya seperti itu, kamu akan menyesal. Tapi kalau kesembuhan menurut Tuhan, damai sejahtera dan untuk anakmu sendiri, dia akan menemukan kebahagiaan di sana. Dia tidak sakit lagi, dia tidak membebankan kalian lagi. Kalau dia ada, dia masih akan suntik insulin untuk seumur hidupnya dia. Di sini kamu minta kesembuhan, nah udah Tuhan berikan kesembuhan. Di sini saya baru menyadari hal itu. Nah, satu lagi Pak Robert, yang dari firman Tuhan yang kasih akan semua orang. Dari Yohanes 3 ayat 16. Ayat terakhir. Baik, Yohanes 3 ayat ke-16. Ya, terima kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Terima kasih Pak Robert. Nah, di sini iman kita benar-benar Tuhan lihat. Setelah kita melewati tahap-tahap tadi, kasih kepada sesama, Tuhan turun ke dunia itu untuk melihat kita. Apakah kita bisa mengasihi semua orang dengan tulus, tanpa imbalan apapun. Bisa membimbing orang, bisa mendapatkan jiwa kita, bisa menginjil dimanapun kita berada. Bahkan saat saya naik Gojek pun, jangankan Gojek mobil, Gojek motor, saya suka tanya-tanya. Akhirnya orangnya mau cerita, saya masukin, Pak maaf ya, saya dari Kristen. Iya Bu, gak apa-apa Bu, apa Bu, coba ceritain Bu. Katanya kalau dari Ibu bagaimana? Nah dia ngomong begitu, semangatlah saya. Haleluya. Iya,
Pak, maaf ya Pak, saya kalau dari iman saya itu mengatakan seperti ini, gini. Seperti waktu saya pernah naik Gojek, naik ini Grab mobil ya kebetulan. Dia itu mau divorce sama istrinya karena dia merasa istrinya selingkuh. Dia sendiri tidak melihat kalau istrinya selingkuh, tapi kata teman, kata orang. Nah, ini yang bahaya. Ini bahaya juga loh buat iman kita. Mengatakan kata si A, si B, si C itu jangan pernah bilang kata. Tapi kita konfirmasi. Kita harus konfirmasi. Saat itu dia sudah tidak mau menghubungi istrinya lagi. Tapi saya mengatakan, Pak, dalam firman Tuhan, maaf ya Pak, sekali lagi saya selalu mengatakan, maaf ya Pak, karena saya takut nanti saya diturunin di tol, gimana dong tengok-tengok kiri kanan, gak ada mobil yang mungut saya. Nah, di situ saya bilang, di dalam Alkitab mengatakan Tuhan Yesus itu tidak suka melihat orang bercerai. Mungkin Nabi Muhammad juga dia banyak istrinya, tapi kan dia nggak cerai. Saya bilang gitu. Mungkin dia nggak mau menceraikan. Tapi coba kita introspeksi diri kita dulu sebelum kita menyalahkan pasangan kita. Karena kalau kita menikah di dalam firman Tuhan itu mengatakan 2 menjadi 1. Ini apa? Dulu yang sifat kita egois, gimana kita bisa menerima pasangan kita yang berkekurangan. Begitu juga pasangan kita apakah bisa menerima kekurangan kita. Nah itu baru 2 jadi 1 itu Pak, saya bilang gitu. Oh gitu ya Bu. Ibu boleh nggak kapan-kapan nanti kalau saya ada sesuatu saya telepon Ibu. Boleh, silakan catat aja nomor telepon saya. Seperti itu. Nah, pada pagi hari ini, goal yang saya dapatkan adalah bagaimana kita bisa mengajak semua orang yang di dekat dengan kita untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ini masih sulit kalau buat saya ya untuk yang dari seberang. Tapi yang dari dalam, yang orang udah percaya sampai nggak percaya lagi. Saya pernah melepaskan belenggu-belenggu yang ada di hatimu. Belenggu-belenggu yang selama ini mengintimidasimu. Kalau kita bisa melepaskan itu semua, percaya berkat Tuhan akan mengalir. Kita nggak tahu dari siapa. Saya sendiri juga nggak pernah tahu Tuhan mau menambah-nambahkan berkat-berkat buat saya. Itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan dan mohon doanya supaya beliau juga bisa mau ikut masuk morning prayer. Amin. Kita semua dan terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hambamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Kiranya berkat-berkat Tuhan melimpah bagi kita semuanya. Amin. Dan firman-Mu bisa tersampaikan bagi kita semua. Terima kasih Bapa. Terus kuatkan dan ikat kuat kami semua dengan tali kasih-Mu Tuhan. Amin. Untuk kami bisa terus bersatu di dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini untuk selama-lamanya. Tambahkan jiwa Tuhan yang untuk bisa kami bawa semua untuk mencapai goal yang kami harapkan. Supaya iman kami tidak hanya sampai bayi rohani Tuhan, tapi biarlah iman kami boleh mencapai kedewasaan rohani. Amin. Biarkan kami selalu memakan makanan yang keras Tuhan, bukan lagi makanan yang lemah-lemah yang bubur dan selalu disuapi, tapi biarlah kami melangkah dengan iman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Berkati Tuhan Wati, berkati juga tim menerobos Tuhan dan kehidupan Wati dan seluruh anak menantunya, cucunya, semuanya Tuhan. Cinta Tuhan, pelayanannya diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita tadi sharing dari Wati, namanya singkat Wati, kepanjangannya kalau yang tahu kan Margareta Cahyawati. Gitu. Ya. Nah, ya, jadi Margaretanya itu dulu tadi dari background gereja yang tadi disebutkan ya. Nah, satu latar belakang yang saudara satu saya sendiri pernah mengalami latar belakang itu dari sejak SD, SMP, ya, SMA, bahkan kuliah itu di
pendidikan yang berafiliasi pada agama tersebut, dan memang sangat kuat ya religiosity-nya, sampai saya akhirnya ketika Roh Kudus menjamah hidup saya mengalami kemerdekaan untuk bertumbuh lebih lagi dalam pengenalan akan firman Tuhan. Nah, adalah kehidupan yang indah. Kekristenan itu adalah kehidupan yang dinamis. Katakan sama saya, dinamis. Haleluya. Seperti orang yang naik tangga itu digambarkan ya. Tambahkanlah, Dinamis. tambahkanlah, tambahkanlah. Nah, Ibu Lydia sebagai ini koordinator dari kelompok menerobos di mana Wati berada, Timo berada, siapa lagi di sini, Joy, dan siapa lagi di sini ya, Lea, Egi berada ya, semuanya worshiper. Nah, Ibu koordinatornya akan angkat satu pujian bagi Tuhan buat kita semua. Silakan Ibu Lydia Pinarsinta. Iya, amin. Oke. Kita lagi naik tangga ya. Kita Naik semua lagi naik tangga. tangga nih. Yes, amin. Kita akan sampai ke ujungnya. Mari, Amin. tiap hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Oh, amin. Hari lepas hari aku cinta padanya. Haleluya. Yesus, juru selamat, nanti datangnya. Lepas hari Betapa indahnya. Amin. haleluya. Lepas hari bertambah-tambah indahnya. Bertambah. Haleluya. Hari lepas hari ku cinta padamu. Haleluya. Yesus juru selamat datang. Bertambah indahnya. Haleluya. Hari makin cinta padanya. Ya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Lydia. Wah, ini lagu sekolah minggu, lagu lama tapi menjadi rema buat kita pagi ini. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Yuk sama-sama ucapkan bertambah-tambah. 2, 3. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Sekali lagi dengan mantap. 3, 4. Bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kehidupan kekristenan, iman percaya, itu kehidupan yang setiap hari bertambah-tambah indahnya. Bukan kehidupan kekristenan yang stagnan, yang monoton, ya kan, yang berjalan di tempat, bukan gitu. Tapi seperti tadi ayat firman Tuhan dan digambarkan ya seperti tangga. Kita ingat ini sharing yang disampaikan oleh Ibu Lydia Pinarsinta beberapa waktu yang lalu ya, dan jadi berkat buat kita. Kehidupan seperti bertangga-tangga. Dan di dalam Alkitab bahasa Inggris yang saya baca, saya periksa barusan, judul di atasnya itu perikopnya ya sudah ini New King James Version, judulnya itu Fruitful Growth in the Faith. Jadi pertumbuhan yang berbuah-buah atas iman, dalam iman. Fruitful growth. Nah, tapi di dalam terjemahan Indonesianya, Alkitab Indonesianya dari New King James Version-nya itu, terjemahan Indonesianya adalah panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah. Saudara, kita tahu ya, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Gitu. Ada suara kayak ada niruin suara. Nah, sebentar. Tahu ini dulu kali atau apa? Oke. Nah, masih ada ya. Kayak suara saya kayak ada niruin gitu. Gema, oke. Tapi di saudara semua enggak ya? Enggak ya? Oke, ya puji Tuhan. Nah, Pak, normal Pak. Puji Tuhan. Jadi fruitful growth in faith, bertumbuh dan sampai berbuah, dan kemudian juga panggilan dan pilihan Allah. Jadi kalau kita baca tadi ayat yang disorot tadi ya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha
untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya tadi sampai kepada kasih kepada semua orang, ya. Dan itu buat apa sih? Gitu. Buat apa sih? Kalau kita baca mundur sedikit satu ayat, ya, ada ayat 4 dari 2 Petrus 1 ayat 4 ini dikatakan gini, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ayat 4-nya, ya. Dengan jalan itu telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, ya, janji-janji Tuhan. Ayat 5-nya tadi yang kita baca. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu, bla 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 bla. Jadi pertumbuhan iman itu setara dengan yang namanya janji-janji berkat Tuhan yang dilimpahkan besar dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Haleluya, amin. Nah, seperti tangga, dan itu tidak bisa dengan pasif. Pasif itu artinya pasrah, diem saja, no action. Tapi tidak. Tapi dikatakan justru karena itu, kalau kamu mau menikmati janji-janji berkat Tuhan yang sangat besar itu dalam hidupmu, ya tambahkanlah berusaha dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma berusaha, ada orang berusaha tapi tidak cukup sungguh-sungguh. Tapi yang Tuhan mau, apa saudara, berusaha sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman, lalu kebajikan. Itu step pertambahnya. Saudara, latar belakang daripada, jamnya cepat banget ya nih, saya berwaktu nih. Ya, oke. Sabar sebentar ya. Petrus itu dipakai Tuhan, kan tadinya dia tuh ngeyel sama Tuhan ya. Ingat ya waktu dia mendapat penglihatan kain yang isinya binatang haram untuk dia makan, dan Petrus tadinya nolak. Tapi 3 kali Tuhan kasih penglihatan itu sampai dia ngerti maksud Tuhan itu. Dia harus memberitakan Injil kepada semua orang, bukan hanya orang Yahudi saja. Pesannya Tuhan itu, dan Petrus nangkep. Lalu Petrus mulai keluar dari keyahudiannya, keterbatasannya, ya, dari saudara-saudara seiman, saudara-saudara kepada semua orang. Itu backgroundnya ya. Dan dia ketemu sama orang-orang Yunani. Itu orang Yunani itu dengan terpengaruh ajarannya Sokrates, Plato, Aristoteles, filsuf ya, yang mengajarkan kebijakan, kebajikan kayak gitu ya. Dan untuk menerobos yang seperti itu, Petrus menekankan kebajikan, bla 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 bla, segala hal yang baik itu tidak mendahului iman. Iman dulu sebagai dasar. Ya, iman percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Hei, para filsuf-filsuf itu loh, orang-orang yang ngajarin wisdom. Tahu kan, saudara di luar sana ada kan gitu kan ya? Betul nggak sih? Ajaran yang bajikan, hormat sama orang tua, uhau sama orang tua, betul nggak Pak Samuel, Boksu Samuel, ya kan? Ajaran-ajaran kayak gitu ya di dalam Chinese budaya itu banyak ajaran-ajaran kayak gitu. Tapi itu adalah seharusnya bukan mendahului dasar iman, tapi iman lalu kita beranjak. Dengan dasar iman itu kita lakukan kebajikan, hormat sama orang tua, kalau salah ya minta maaf segera. Haleluya, amin. Tadi Pak Robert sebelum ibadah mengajarkan itu bagus ya, dan Pak Robert praktekkan itu kemarin kesiangan. Hari apa itu kesiangan ya? Senin kalau nggak salah ya. Terus begitu bangun siang langsung WA saya minta maaf ya sama saudara-saudara kita juga semua di grup WA. Wah, itu praktek yang bagus ya, contoh buat kita semua. Ada orang yang nggak kayak gitu, katanya punya iman, tapi kalau salah kagak segera minta maaf. Gitu loh. Emangnya kayak lu gak pernah buat salah. Itu malahan galakan dia, malahan repot kan, kayak gitu kan. Tapi kita melakukan kebajikan. Oh, hal kecil-kecil kebajikan tuh bagus. Kalau dikasih WA, sudah baca, ya mbok ya nyaut. Gitu loh, ya sudah juga. Ada orang itu dikasih WA, sudah read, sudah baca, kagak nyaut. Coba dong. Apalagi kalau itu ya, Pak Wati sering komplain itu ya.
ini ngasih kabar loh tentang besok tugas ya atau apa ya, bukan tugas lah, hal lain lah pokoknya ya. Itu sudah baca loh, kok gak nyaut? Loh ini ngerti apa gitu loh. Itu termasuk hal kecil, tapi kebajikan. Haleluya, amin. Atas iman, jadi kalau kita mengaku orang iman bersama Kristus, beranjaklah kebajikan, kebaikan. Amin. Salah minta maaf, menghormati, yang menyapa kawan-kawan, kanan kiri. Itu satu bagian dari kebajikan. Oh, itu indah sekali. Hari bertambah hari akan bertambah indah kekristenan kita. Haleluya, amin. Berikut Jepang, yaitu tadi apalagi setelah itu pengetahuan ya, knowledge di bahasa Inggrisnya memang knowledge, benar-benar pengetahuan ya, bukan dalam artian yang hikmat saja, tapi pengetahuan. Jadi orang percaya mesti punya pengetahuan umum yang cukup luas. Jangan jangan jadi orang percaya baik juga, oke, melakukan goodness, tapi maaf, agak on gitu loh, apa ya, aduh, tulalit. Jangan kayak gitu. Ya, pengetahuan terbatas. Enggak, kita harus improve, harus luas wawasan kita. Yang dikatakan amin. Haleluya. Amin. Bertambah-tambah. Gitu, ya. Apa namanya? Gini. Aduh, ya sorry ya, waktu lagi. Ada orang pikir cukup baik, tapi nggak usah tahu. Yang penting gua baik aja. Sudah ada sama-sama contoh ilustrasi ini ya. Ada orang baik nih, saya ulangi, orang baik loh, ya, bukan orang nggak baik, orang baik, lalu ngelanggar lalu lintas, baik, tapi nggak sengaja dia ngelanggar lalu lintas, lihat ada rambu, tekuk kanan dicoret, artinya nggak boleh belok kanan, dia belok kanan, terus ditangkap polisi, kena tilang. Orang baik ini, baik, artinya tuh baik, nggak pernah jahatin orang, tapi dia nggak tahu itu lalu lintas artinya nggak boleh belok kanan, nggak tahu, tidak punya pengetahuan. Nah, terus dia ngeyel sama si polisi, gua orang baik loh. Cuma gua nggak tahu lu bikin tanda kayak begitu tuh maksudnya nggak boleh belok kanan. Gua nggak tahu, namanya gua nggak tahu, tapi gua orang baik. Kira-kira tetap kena tilang nggak, saudara? Atau enggak? Ayo, baik kok hatinya. Tidak bisa. Baik tapi tidak berpengetahuan. Yang mudah katakan amin. Haleluya. Kita jangan gitu. Baik oke, kebajikan oke, tambahkan pengetahuan. Itu. Tapi ada orang cari pengetahuan itu, saudaraku ya. Terus lepas kontrol. Mentang-mentang pinter. Jadi sombong. Gue paling pinter, paling tahu segala sesuatu. Jadi sombong. Kalau ngomong berdominasi. Ya, banyak hal. Orang hati-hati, kita juga harus punya self control. Haleluya, amin. Saatnya bicara, saatnya mesti diam. Saatnya mestinya bicara, diem mulut juga salah loh. Jangan kira bagus, jangan kira rohani loh. Siapa bilang, ya kan? Kecerewetan tidak boleh, terlalu diem juga tidak rohani itu. Gitu. Kita mesti pada waktu yang tepat punya pengetahuan. Orang kalau punya pengetahuan masih sorry ya misalnya. Nah ya ada kawan mau ke Jawa nih ya, ke Tegal Semarang, bukan kawan saudara ya. Terus saya bilang, oh kalau di Tegal itu makanan enak tuh, ada tuh Wendy's tuh, ya Pak Didi tahu tuh kita makan rame-rame di sana ya Pak Didi ya. Wendy's itu apa, wah sate kambing, sop kambingnya, wih mantap dah itu ya. Tadinya nggak tahu jadi tahu, pengetahuan. Tapi kalau kita pengetahuan tidak ada pengendalian diri, nah itu repot ya saudara ya. Jadi kalau tadinya nggak tahu, nggak apa-apa, tapi setelah tahu, nggak perlu pengendalian diri. Dengan cepat dua hal lalu, ketekunan, penguasaan diri dan ketekunan. Ya, penguasaan diri, ketekunan. Katakan yuk semuanya, yuk ketekunan. 2, 3, ketekunan. Ini siapa bilang mudah? Nggak mudah loh saudara. Tekun itu. Lu bisa baik, katakan lu punya pengetahuan, lu penguasaan diri. Oke. Tapi kagak tekun. Tidak konsisten. Biar repet on off. Kadang nongol, kadang kagak, kadang nongol, gitu. Ada Pak Robert, kata lagu apa itu? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Di sini nggak ada kayak gitu, amin. Amin. Ya,
Men, yuk belajar dari hal kecil. Gitu. Untuk diri kita kok sebetulnya, bukan untuk Pak Robert atau untuk saya atau siapa. Ya, untuk diri kita, melatih diri. Amin. Sesekali kita rasanya mungkin lagi nggak mood atau apa, ngomong sama kawan, paling tidak sama koordinator kelompok kita atau kawan-kawan. Doain lah, aku lagi moodku lagi nggak tahu nih, doa ya. Tapi aku mau berusaha sungguh-sungguh. Ya mau katakan amin. Haleluya. Amin. Usaha sungguh-sungguh, jangan serahkan tanggung jawab kita pada Tuhan. Bangun pagi, berusaha sungguh-sungguh, jangan serahkan Tuhan. Apalagi Tuhan nggak bangunin saya, Tuhan nggak nyuruh malaikat bangunkan saya, malah nyalahkan malaikat. Ya kalau yang datang malaikat terang, kalau yang datang malaikat maut repot, saudara. Ya kan? Jadi untuk bangun pagi jangan tunggu malaikat. Berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh. It's depend on your choice. Pilihanmu menentukan apakah engkau terpanggil dan juga terpilih. Haleluya, amin. Dan akhirnya nanti kesalehan. Saleh itu selalu identik dengan ibadah. Orang saleh itu apapun agamanya itu ya, itu artinya identik dengan ibadah, pujian, penyembahan, doa. Itu kan kelihatan yang dari luar toh, tapi itu harus didasari oleh hal-hal yang di bawah tadi. Dan akhirnya pada waktunya dan seharusnya inilah waktunya dia memberikan itu kasih terekspresikan pada saudara-saudara, and for everyone. Yang mau katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami semakin diberkati dan mengerti panggilan kami untuk berjalan di tempat, tapi untuk menaiki tangga-tangga di atas dasar iman percaya kami. Bukan berarti kami menambahkan pada iman kami ajaran-ajaran lain yang bukan dari Yesus. Iman pada Yesus adalah fondasi kami, tapi dari sana kami beranjak melakukan segala kebaikan dari hal-hal kecil. Baik, hal kecil kami lakukan Tuhan. Dan terus kami berkembang sampai kami kau pakai to reach everyone hari-hari ini. Siapkan kami, mampukan kami, maksakan kami masuk dalam rencana-Mu. Sehingga kami bukan hanya terpilih, tapi kami terpilih Tuhan. Pada akhirnya, janji-janji Tuhan terbesar itu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengangkat tangan, kami bersyukur. Ketika rahmat kasih setiamu Yesus Tuhan. Amin. Kami melimpah sambil Maranatha, Yesus datang kembali. Mahkota tersedia bagi kami, kekal selamanya. Semua diberkati dan berkata, amin. Amin. God bless you all, everyone. Terima kasih Ibu Lydia, terima kasih Ibu Wati, terima kasih Pak Timotius, Ya, dengan cepat. Pak Yakobus, Pak Didi, semua kawan-kawan. If your heart Kita foto ya. ya.